Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesta Faiza Putri, NIM 2520072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi yang telah saya buat. Dalam hal ini, saya mengambil judul Pengaruh Metode Tanya Jawab dalam Meningkatkan Kemampuan Speaking dalam Berbahasa Inggris. Baik, kita masuk pada bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Di bab pertama ini terdapat 4 aspek, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Latar belakang masalah. Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa internasional yang digunakan untuk komunikasi antar negara di dunia. Tujuan dari bahasa internasional ini adalah sebagai fasilitas komunikasi dan untuk memudahkan kerjasama yang memiliki bahasa ibu yang berbeda. Tanpa disadari, penggunaan bahasa internasional ini juga berpengaruh terhadap proses globalisasi. Selain itu, bahasa internasional juga mempunyai peran penting dalam dunia kerja dan dunia pendidikan. Dalam dunia kerja, bahasa internasional ini berperan penting dalam berlangsungnya kerjasama perusahaan yang berasal dari dua negara yang berbeda, yang memiliki bahasa ibu yang berbeda, sehingga dalam prosesnya tidak terjadi kesalahpahaman yang fatal dan proses kerjasama itu bisa berjalan dengan baik. Selain dalam dunia kerja, bahasa internasional ini juga memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan harus bisa melibatkan bahasa internasional, khususnya pendidikan bahasa Inggris, dalam mata pelajaran yang perlu didapatkan oleh siswa. Karena efeknya tidak hanya didapat atau dirasakan dalam jangka pendek, namun pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi masa depan anak-anak bangsa. Dalam belajar bahasa Inggris ada beberapa aspek yang perlu dipelajari seperti speaking, listening, writing, dan reading. Namun dalam kehidupan sehari-hari, speaking menjadi aspek utama yang digunakan dalam komunikasi. Berkaitan dengan speaking, terdapat pula beberapa komponen yang perlu diperhatikan seperti pronunciation, kosakata, kelancaran atau fluently, dan grammar atau tata bahasa. Antara speaking dengan listening pun tidak bisa dipisahkan karena proses komunikasi akan berjalan dengan lancar apabila antara pembicara dapat memahami apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya sehingga tidak ada kesalahpahaman. Sebagai bahasa kedua, pembelajaran bahasa Inggris bagi pemula akan cukup menyita perhatian lebih. Perlu diberi maklum dalam pembelajaran bahasa Inggris karena bukan bahasa yang nasional atau bahasa yang biasa digunakan di Indonesia. Perbedaan pelafalan kata pun menjadi masalah karena berbeda dengan bahasa Indonesia yang pelafalan katanya sesuai dengan penulisan kata atau kalimat. Dengan adanya stigma bahwa bahasa Inggris itu susah, sehingga itu dianggap beban yang menyebabkan tidak adanya rasa tertarik untuk belajar bahasa Inggris bagi siswa. Yang kedua ada identifikasi masalah. Dalam latar belakang masalah di atas, maka masalah dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan kemampuan speaking siswa kelas 11. Yang kedua, apakah metode tanya jawab merupakan cara yang efektif dalam meningkatkan kemampuan speaking siswa kelas 11. Kemudian, yang ketiga, pembatasan masalah. Pembatasan masalah adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan supaya pembahasan yang akan diteliti tidak terlampau jauh dan menyebar dengan tujuan agar pembahasan yang
dibahas fokus pada hal yang sedang diteliti saja. Beberapa batasan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup hanya pada cara meningkatkan speaking. Yang kedua, informasi yang disajikan yaitu pembelajaran bahasa Inggris, teknik-teknik dalam speaking, pengaruh metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan speaking. Yang keempat, tujuan dan kegunaan penelitian. Yang pertama ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan metode tanya jawab terhadap peningkatan kemampuan siswa kelas 11 dalam hal speaking bahasa Inggris. Yang kedua, kegunaan penelitian. Adapun kegunaan atau manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi peneliti, memperluas pengetahuan dan wawasan tentang cara meningkatkan kemampuan speaking. Yang kedua, bagi guru mata pelajaran bahasa Inggris atau pengajar bahasa Inggris, yaitu sebagai referensi dalam membantu menemukan metode yang tepat untuk digunakan dalam meningkatkan kemampuan speaking bahasa Inggris siswanya. Baik, kita masuki pada bab kedua, yaitu kajian teori. Dalam kajian teori ini terdapat deskripsi teori yang meliputi metode pembelajaran tanya jawab. Pada metode pembelajaran tanya jawab ada aspek lagi, yaitu pengertian speaking. Speaking adalah salah satu kemampuan dalam bahasa Inggris, di mana speaking berperan penting dalam bahasa Inggris karena untuk menyatakan pendapat, ide, gagasan, atau berkomentar terhadap suatu hal. Kemampuan speaking ini tidak akan berkembang apabila tidak adanya latihan secara terus-menerus, yang mana latihan itu bisa dilakukan bersama partner atau dalam kondisi sendirian. Dalam kondisi sendirian di sini, seperti cara berlatihnya dengan mendeskripsikan benda-benda yang ada di sekitar atau di sekeliling, sehingga itu juga memungkinkan untuk mengasah penguasaan vocabulary dari si pembicara. Untuk speaking dengan partner dapat dilakukan dengan teman sekelas, guru bahasa Inggris, ataupun teman yang mempunyai ketertarikan dengan bahasa Inggris. Tujuannya untuk memperlancar keterampilan speaking, memperkaya penggunaan vocabulary, memperbaiki grammar, menyempurnakan pronunciation, dan melatih pendengaran sehingga mudah menangkap pesan dari lawan bicaranya. Aspek yang kedua ada pengertian metode pembelajaran tanya jawab. Metode pembelajaran tanya jawab merupakan salah satu metode yang dapat digunakan oleh guru untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa. Untuk lebih memahami metode tanya jawab tersebut, berikut ada beberapa pengertian penggunaan metode tanya jawab yang disampaikan oleh para ahli. Yang pertama, metode tanya jawab adalah penyajian dalam bentuk pernyataan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Jamarah dan Aswan Zain. Pendapat yang kedua, metode tanya jawab adalah suatu cara mengajar atau menyajikan materi melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan siswa agar bisa memahami materi tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Desmond Dirdik-Menum. Pendapat yang ketiga, metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi yang bersifat two-way traffic atau percakapan dua arah. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa, guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya dan guru menjawab.
Pendapat tersebut dikemukakan oleh Sujana. Kemudian, pendapat yang keempat, metode tanya jawab adalah dialog antara guru dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Kasuriyanto. Pendapat kelima, metode tanya jawab adalah penyampaian pelajaran oleh guru dengan jalan mengajukan pertanyaan dan murid menjawab. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Ali Pandi. Kemudian yang keenam, pendapat yang keenam, metode tanya jawab adalah suatu cara bahan pelajaran yang disampaikan melalui berbagai bentuk pertanyaan yang perlu dijawab oleh siswa. Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa metode tanya jawab merupakan suatu cara yang digunakan dalam proses belajar mengajar dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan speaking siswa dalam bentuk pertanyaan yang akan diajukan dan dilakukan dengan cara berpasangan siswa dengan siswa atau guru dengan siswa sesuai dengan tema yang telah ditentukan oleh gurunya. Yang kedua ada langkah-langkah metode pembelajaran tanya jawab. Menurut Sudirman dan kawan-kawan serta Setawani, langkah-langkah metode tanya jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan. Dalam penggunaan metode tanya jawab diperlukan persiapan yang matang agar metode tanya jawab dapat berlangsung dengan lancar. Adapun persiapan yang diperlukan, yang pertama, penguasaan materi yang akan ditanyakan. Yang kedua, penguasaan materi pelajaran sangat penting. Jangan sampai guru tidak menguasai materi pelajaran atau tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diberikan oleh siswa atau yang diajukan oleh siswa. Yang ketiga, menyusun pertanyaan yang akan diajukan kepada siswa. Kemudian yang keempat, menyusun pertanyaan diperlukan agar tidak menyimpang dari topik materi yang dibahas. Perlu diperhatikan pula bentuk tanya jawab dalam mempersiapkan pertanyaan. Menurut Setiawani, bentuk tanya jawabnya yaitu yang pertama ada pertanyaan yang bersifat mencari informasi atau information question. Yang kedua, pertanyaan tertutup atau closed-ended question. Yang ketiga, pertanyaan yang menuntut pemikiran, three-dimensional question. Dan yang terakhir, pertanyaan terbuka atau open-ended question. Selanjutnya, tujuan metode pembelajaran tanya jawab. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam metode tanya jawab menurut Sujana antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui sejauh mana materi pelajaran yang telah dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kedua, untuk merangsang agar siswa berpikir kritis. Yang ketiga, memberi kesempatan kepada siswa untuk mengajukan masalah yang belum dipahami. Dengan demikian, guru dapat mengetahui dengan cepat sampai sejauh mana siswa tersebut menguasai pelajaran yang disampaikan dalam proses belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan di atas, metode tanya jawab memerlukan langkah-langkah yang tepat. Selanjutnya ada kelemahan dan kekurangan metode pembelajaran tanya jawab. Berdasarkan langkah-langkah yang telah diuraikan di atas, metode tanya jawab memiliki kelebihan-kelebihan dalam penggunaannya. Menurut Alpandi, kelebihan-kelebihan metode tanya jawab sebagai berikut. Yang pertama, situasi kelas lebih hidup karena siswa lebih aktif, berpikir, dan menyampaikan buah pikirannya melalui jawaban-jawaban. Yang kedua,
berperan positif untuk melatih anak agar berani mengungkapkan pendapat dengan lisan secara teratur. Yang ketiga, timbulnya perbedaan pendapat antar siswa sehingga memberikan situasi kelas yang lebih hidup. Selain itu, menurut Sudirman, mengungkapkan kelebihan-kelebihan yang berbeda dari metode tanya jawab. Yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa. Yang kedua, merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingatnya. Yang ketiga, mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengungkapkan pendapat. Sedangkan menurut Rustiah NK, kelebihan-kelebihan metode tanya jawab sebagai berikut. Yang pertama, mendapat sambutan kelas. Yang kedua, anak akan lebih cepat mengerti. Yang ketiga, partisipasi anak akan lebih aktif. Yang keempat, pernyataan dapat merangsang anak untuk berpikir. Dan yang kelima, anak berani mengutarakan pikiran dan pendapatnya. Di samping dari banyaknya kelebihan-kelebihan dari metode tanya jawab ini, adapun kelemahan-kelemahan metode tanya jawab. Menurut Alipandi, kelemahan-kelemahan dari metode tanya jawab adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila terjadi perbedaan pendapat antar murid dengan murid Menurut Alipandi, kelemahan-kelemahan dari metode tanya jawab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apabila terjadi perbedaan pendapat antar murid dengan murid akan menimbulkan perdebatan sehingga memakan waktu untuk menyelesaikannya. Lebih-lebih apabila perbedaan antara murid menyalahkan pendapat guru, maka akan mengandung resiko cukup besar. Yang kedua, kemungkinan akan timbul penyimpangan dari pokok persoalan, terutama apabila terdapat jawaban-jawaban yang kebetulan lebih menarik perhatian murid atau murid mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung masalah baru padahal jauh dari sasaran pelajaran yang dituju. Yang ketiga, memakan waktu yang cukup lama untuk merangkum bahan-bahan pelajaran. Selain itu, menurut Sudirman, kelemahan-kelemahan dalam metode ini adalah yang pertama, siswa sering merasa takut, apalagi kalau guru kurang dapat mendorong siswa untuk lebih berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang dan akrab. Yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, guru masih tetap mendominasi proses belajar mengajar. Biasanya guru kurang terbuka dalam arti ingin jawaban siswa selalu sesuai dengan keinginannya. Ada juga pendapat menurut Kustia tentang kelemahan-kelemahan dari metode tanya jawab ini. Yang pertama, mudah menyinggung dari pokok permasalahan. Dan yang kedua, ada perbedaan pendapat antara guru dan murid. Kemudian ada hasil penelitian yang relevan. Adapun hasil penelitian yang relevan mendukung penulisan penelitian ini antara lain penelitian tentang keefektifan atau pengaruh metode tanya jawab dalam meningkatkan kemampuan speaking siswa yang dilakukan di SMA Negeri 1 Bojong ini merupakan metode yang tepat dan disukai oleh murid. Terlebih bagi mereka yang memiliki daya ketertarikan terhadap bahasa Inggris. Kemudian ada hipotesis penelitian. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara metode tanya jawab dengan keefektifan pembelajaran dan peningkatan kemampuan speaking siswa. Baik, kita masuk pada bab ketiga, yaitu metode penelitian.
Yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi atau tempat yang menjadi subjek penelitian karya ilmiah ini di SMA Negeri 1 Bojong yang beralamat di Jalan Raya Wangandowo nomor 116 Wangandowo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Terdapat beberapa macam pendapat menurut beberapa ahli mengenai pengertian dari pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat diamati. Yang ketiga ada variabel penelitian. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau bebas dan variabel dependen atau terikat. Variabel independen atau bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau variabel terikat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sugiono. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah metode tanya jawab. Kemudian variabel dependen atau terkait. Variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas atau variabel independen. Hal tersebut diungkapkan oleh Sugiono. Dalam penelitian ini, variabel yang digunakan adalah kemampuan speaking siswa. Bagaimana dari variabel independen yaitu metode tanya jawab mempengaruhi terhadap kemampuan speaking siswa. Yang keempat ada populasi dan sampel. Menurut Sugiono dalam bukunya menerangkan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono, dalam bukunya diterangkan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Bojong dengan jumlah sampel 30 siswa diambil dari 5 anak dari setiap kelasnya, baik kelas MIPA maupun IPS. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan penelitiannya. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk teknik pengumpulan data dalam sebuah kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data adalah dengan tes dan interview, dengan cara melakukan kegiatan prestasi siswa terhadap apa yang telah didapatkan setelah melakukan metode tanya jawab dengan teman atau dengan guru. Baik, demikian adalah proposal skripsi yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.